Malam itu, di kamar kos sempit di Taiwan, Lestari menatap layar ponselnya yang retak. Wajah anak semata wayangnya, Dika, muncul di layar dengan senyum polos. "Ibu kapan pulang?" Suara kecil itu selalu membuat hatinya perih. Tapi Lestari hanya bisa tersenyum, menahan tangis yang hampir pecah. Ia mengusap foto Dika yang tersimpan di galeri ponselnya. Rindu ini tak tertahankan, tapi ia harus bertahan. Semua ini demi masa depan anaknya. Ia bekerja sebagai perawat lansia di negeri orang, merawat seorang pria tua yang bahkan tak bisa mengenalinya dengan baik. Namun, di balik pekerjaan ini, ada ketakutan yang selalu menghantuinya, ketakutan yang semakin nyata setiap hari. Halo sahabat, selamat datang di cerita hari ini. Sebuah kisah tentang perjuangan seorang ibu yang menghadapi cobaan berat di negeri orang. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Lestari menghela napas panjang saat duduk di sudut kamar kosnya yang sempit. Dinding bercat putih sudah mulai kusam, dengan beberapa bercak noda yang sulit hilang meski sudah berkali-kali disikat. Suasana kamar begitu sunyi, hanya suara kipas angin kecil yang berputar pelan menemani malamnya. Di atas kasur tipis yang menjadi satu-satunya tempat istirahatnya setelah seharian bekerja, ia menggenggam ponselnya erat-erat. Layarnya sudah retak di sudut kiri atas. Hasil dari jatuh beberapa bulan lalu ketika ia terburu-buru menerima telepon dari kampung halaman. Namun, meskipun retak, benda kecil itu adalah satu-satunya jendela yang menghubungkannya dengan dunia yang paling ia rindukan. Rumah, anaknya, dan segala hal yang telah ia tinggalkan demi kehidupan yang lebih baik. Jari-jarinya gemetar saat membuka galeri foto. Ia menelusuri setiap gambar yang disimpan, berhenti pada satu foto yang selalu membuatnya tersenyum dan menangis sekaligus. Itu adalah foto Dika, anak semata wayangnya, mengenakan seragam sekolah merah putih, berdiri di depan rumah kecil mereka di Indonesia. Senyum bocah itu begitu cerah, tapi Lestari tahu betul, di balik senyum itu ada pertanyaan yang selalu membuat hatinya sesak. "Ibu kapan pulang?" Sudah 3 tahun berlalu sejak ia terakhir kali mencium kening anaknya, merasakan pelukan kecil yang penuh kasih sayang. 3 tahun sejak ia harus membuat keputusan yang paling sulit dalam hidupnya, meninggalkan Dika demi mencari nafkah di negeri orang. Jika ada pilihan lain, ia tentu lebih memilih tetap tinggal bersama anaknya. Tapi hidup tidak selalu memberikan kemudahan bagi mereka yang tak punya banyak pilihan. Pikirannya melayang ke hari saat ia menginjakan kaki di bandara, membawa satu koper kecil berisi pakaian dan kenangan. Saat itu, Dika masih terlalu kecil untuk memahami mengapa ibunya harus pergi. Ia hanya tahu bahwa ibunya akan kembali membawa banyak uang agar mereka bisa hidup lebih baik. Tapi kenyataan tidak seindah itu. Hidup di negeri orang bukan hanya soal bekerja dan mengirim uang. Ada banyak hal lain yang harus ia hadapi. Kesepian, kelelahan, dan yang paling menakutkan, ketakutan. Malam ini, rasa takut itu kembali menyelimuti dadanya. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Tapi bayangan tentang pekerjaannya, tentang majikannya, tentang tatapan yang selalu membuatnya tidak nyaman, terus menghantuinya. Lestari bekerja sebagai perawat lansia di Taiwan, mengurus seorang pria tua bernama Tuan Wang. Pria itu sudah berusia 78 tahun dan menderita demensia. Setiap harinya, tugas Lestari adalah memastikan bahwa Tuan Wang makan tepat waktu, mandi dengan bersih, dan tidak mengalami kesulitan dalam aktivitas sehari-harinya. Itu bukan pekerjaan yang mudah, terutama karena kondisi Tuan Wang yang seringkali membuatnya lupa banyak hal. Ada hari-hari di mana pria tua itu bisa duduk diam di kursinya sepanjang pagi, menatap jendela tanpa ekspresi, lalu tiba-tiba menangis tanpa alasan. Ada juga hari di mana ia menjadi marah, menolak makan, dan membanting barang-barang di sekitarnya. Lestari sudah terbiasa menghadapi situasi seperti itu. Ia selalu sabar, berusaha berbicara dengan suara lembut, meskipun seringkali respons yang ia terima hanyalah tatapan kosong. Setiap pagi, ia membangunkan Tuan Wang dengan hati-hati, membantunya duduk, lalu mengangkat tubuh rentanya ke kursi roda. Terkadang, ia berbicara sendiri, menceritakan hal-hal kecil seperti cuaca di luar atau makanan yang ia siapkan untuk sarapan. Namun,
Ada satu hal yang jauh lebih sulit daripada merawat seorang pria tua yang sakit. Itu adalah menghadapi anak laki-laki Tuan Wang, Tuan Li awalnya. Lestari berpikir bahwa Tuan Li adalah pria yang baik. Ia sering datang ke rumah untuk menjenguk ayahnya dan sesekali berbicara dengannya. Pria itu berusia sekitar 50 tahun, bertubuh tinggi, dengan garis-garis wajah yang menandakan bahwa ia sudah melewati banyak tahun dalam kehidupan yang nyaman. Setiap kali ia datang, ia selalu bersikap sopan. Ia bertanya apakah Lestari mengalami kesulitan dalam pekerjaannya, apakah Tuan Wang berperilaku lebih baik hari itu, bahkan kadang-kadang membawakan makanan kecil sebagai tanda terima kasih. Pada awalnya, Lestari merasa bersyukur memiliki majikan yang perhatian. Tidak semua pekerja migran mendapatkan perlakuan baik dari keluarga yang mereka layani. Ia pernah mendengar cerita dari teman-temannya tentang majikan yang kasar, yang tidak pernah memberikan hari libur, bahkan yang memotong gaji tanpa alasan. Dibandingkan dengan itu, Tuan Li tampak seperti pria yang sopan dan penuh pengertian. Namun, seiring berjalannya waktu, Lestari mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tatapan Tuan Li mulai berubah. Ia sering menatap Lestari lebih lama dari seharusnya, seakan-akan sedang menilai sesuatu dalam dirinya. Ada kalanya pria itu berdiri terlalu dekat saat berbicara, membuat Lestari merasa tidak nyaman. Ah, mungkin aku hanya berlebihan, pikirnya saat itu. Tapi perasaan tidak nyaman itu semakin hari semakin kuat. Suatu malam, setelah selesai membersihkan dapur, Lestari mendengar langkah kaki memasuki ruangan. Ia menoleh dan melihat Tuan Li berdiri di ambang pintu, dengan tatapan yang sulit ia artikan. "Kamu pasti kesepian jauh dari keluarga," katanya. Lestari hanya bisa tersenyum canggung. Ia tidak tahu harus merespon seperti apa. Ia hanya berharap percakapan ini cepat berakhir. Namun, pria itu tidak langsung pergi. Ia berdiri di sana lebih lama dari yang seharusnya, membuat jantung Lestari berdegup lebih cepat. Ia merasa was-was. Ia tahu bahwa tidak ada orang lain di rumah selain dirinya dan Tuan Li. Jika terjadi sesuatu, tidak ada yang bisa membantunya. Tapi ia berusaha mengendalikan ketakutannya, mencoba berpikir bahwa mungkin pria itu hanya ingin berbicara sebentar sebelum pulang. Beberapa menit kemudian, Tuan Li akhirnya pergi. Tapi malam itu, Lestari tidak bisa tidur dengan tenang. Sejak malam itu, sikap Tuan Li semakin berubah. Jika sebelumnya ia hanya melihat Lestari dengan tatapan aneh, kini ia mulai mencari alasan untuk menyentuhnya. Ia mulai menepuk bahunya saat berbicara, menyentuh tangannya saat memberikan uang belanja, bahkan sesekali menyelipkan komentar yang membuat Lestari merasa semakin tidak nyaman. Ia ingin menolak, ingin menjaga jarak, tapi ia tahu bahwa posisinya lemah. Ia hanyalah seorang pekerja migran, seseorang yang bergantung pada pekerjaan ini untuk menghidupi anaknya di kampung. Jika ia melawan, ia bisa kehilangan pekerjaannya. Namun, semakin ia diam, semakin Tuan Li merasa bahwa ia bisa berbuat lebih jauh. Dan Lestari tahu, jika ia terus membiarkan ini terjadi, sesuatu yang lebih buruk bisa menimpanya kapan saja. Malam-malam Lestari semakin diwarnai ketakutan. Setiap kali mendengar suara langkah kaki di luar kamarnya, ia langsung menahan napas, berharap itu bukan Tuan Li. Ia mulai mengembangkan kebiasaan baru, memeriksa kunci pintu berulang kali sebelum tidur, menyusun barang-barang di depan pintu sebagai penghalang jika seseorang mencoba masuk diam-diam. Setiap bunyi kecil di tengah malam membuatnya terbangun dengan jantung berdebar kencang. Ia tahu ketakutannya bukan tanpa alasan. Namun, meski dihantui rasa takut, ia tidak bisa begitu saja meninggalkan pekerjaannya. Ia memiliki tanggung jawab besar kepada anaknya di Indonesia. Setiap bulan, uang yang ia kirimkan adalah satu-satunya harapan agar Dika bisa terus sekolah dan memiliki masa depan yang lebih baik. Jika ia berhenti bekerja, bagaimana Dika bisa melanjutkan pendidikannya? Bagaimana ia bisa membayar utang yang masih tersisa akibat biaya keberangkatannya ke Taiwan? Lestari sering menangis diam-diam di tengah malam, menatap foto anaknya sambil berbisik, "Ibu kuat, ibu harus kuat." Tapi dalam hatinya, ia merasa terjebak dalam lingkaran yang semakin menyesakkan. Siang harinya, ia mencoba bersikap seperti biasa di hadapan Tuan Wang.
Merawat pria tua itu menjadi satu-satunya pengalih perhatian dari ketakutannya. Setiap kali ia menyuapi atau membantu Tuan Wang berjalan, ia merasa lebih tenang. Setidaknya, di hadapan pria renta itu, ia masih bisa merasa memiliki peran yang berarti. Namun, ketakutan itu selalu kembali setiap kali Tuan Li datang. Tatapan pria itu semakin berani, semakin terang-terangan, seolah menunggu waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu yang lebih jauh. Dan Lestari tahu, jika ia tidak segera melakukan sesuatu, mungkin saat itu akan datang lebih cepat dari yang ia kira. Suatu malam, ketakutan Lestari menjadi kenyataan. Ia sedang bersiap untuk tidur setelah seharian bekerja. Tubuhnya lelah, pikirannya penat. Namun, sebelum ia sempat memejamkan mata, suara ketukan di pintu kamarnya membuatnya tersentak. "Lestari, buka pintunya." Suara Tuan Li terdengar dari luar. Darahnya langsung berdesir. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga ia bisa mendengarnya sendiri. Ia menatap pintu kayu di depannya dengan penuh ketakutan. Ketukan itu semakin keras. "Aku hanya ingin bicara," katanya lagi. Lestari menahan napas. Tangannya gemetar saat ia merapatkan selimut ke tubuhnya, seolah itu bisa melindunginya dari ancaman di luar sana. Ia tidak bergerak, tidak bersuara, berharap pria itu mengira ia sudah tidur dan pergi begitu saja. Namun, Tuan Li tidak menyerah. Ia mencoba memutar gagang pintu. Untungnya, Lestari sudah menguncinya sebelumnya. Beberapa menit berlalu, tapi terasa seperti selamanya. Akhirnya, setelah beberapa kali mencoba, Mr. Li menyerah. Ia menggerutu pelan sebelum akhirnya langkah kakinya menjauh. Lestari masih tidak bergerak. Ia tetap duduk di tempat tidurnya. Jantungnya masih berdetak kencang. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ia tahu, ini bukan sekadar ketukan biasa. Ini adalah peringatan bahwa pria itu semakin berani. Dan jika ia tidak bertindak, mungkin besok malam Tuan Li akan mencoba lagi. Keesokan harinya, Lestari tidak bisa berkonsentrasi dalam pekerjaannya. Tangannya gemetar saat ia menyiapkan makanan untuk Tuan Wang. Pikirannya terus melayang ke kejadian tadi malam. Ia merasa tidak aman. Bahkan berada di dalam rumah ini saja membuatnya mual karena ketakutan. Ia harus melakukan sesuatu. Tapi apa? Jika ia melaporkan kejadian ini, apakah majikannya akan percaya? Bagaimana jika ia justru dipecat dan dipulangkan ke Indonesia tanpa gaji yang cukup untuk Dika? Saat istirahat makan siang, ia menghubungi seorang teman sesama TKW yang ia kenal melalui komunitas pekerja migran. Dengan suara pelan dan gemetar, ia menceritakan semuanya. "Laporkan saja, jangan takut," kata temannya. Tapi apakah semudah itu? Ia masih meragukan segalanya. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Ia harus mencari jalan keluar sebelum semuanya terlambat. Hari-hari berikutnya, Lestari semakin waspada. Setiap kali Tuan Li datang, ia menghindar sebisa mungkin. Ia tidak lagi berada di ruangan yang sama dengannya jika tidak perlu. Ia memastikan untuk selalu menjaga jarak, tidak memberikan celah sedikit pun bagi pria itu untuk mendekatinya. Namun, itu tidak cukup. Suatu siang, saat rumah dalam keadaan sepi dan hanya ada mereka berdua, Tuan Li akhirnya mencoba melangkah lebih jauh. Lestari baru saja keluar dari kamar Tuan Wang setelah selesai mengganti pakaian pria tua itu. Saat ia hendak berjalan menuju dapur, tiba-tiba tangan Tuan Li mencengkeram pergelangan tangannya dengan kuat. "Kau tidak bisa terus menghindar," bisiknya. Lestari langsung panik. Tangannya berusaha menarik diri, tapi genggaman pria itu terlalu kuat. Ia bisa merasakan ketakutan menjalar ke seluruh tubuhnya. Detik itu juga, ia sadar bahwa ia tidak bisa diam lagi. Dengan sekuat tenaga, ia mendorong tubuh pria itu, membuatnya terhuyung ke belakang. Tanpa pikir panjang, ia berlari keluar rumah. Air matanya mengalir deras di pipinya. Lestari tidak tahu harus pergi kemana. Dengan napas tersengal, ia berlari sejauh mungkin, melewati ganggang sempit dan jalan-jalan kecil di sekitar kompleks perumahan majikannya. Langkahnya akhirnya berhenti di depan sebuah toko kecil yang menjual makanan khas Taiwan. Ia berdiri di sana, terengah-engah,
Matanya basah oleh air mata. Ia tahu bahwa ia tidak bisa kembali ke rumah itu. Tidak setelah apa yang baru saja terjadi. Tangannya gemetar saat ia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor agensi yang mengurus pekerjaannya. Dengan suara terbata-bata, ia menceritakan semuanya. "Aku takut. Aku tidak bisa kembali ke rumah itu," katanya lirih. Beberapa saat kemudian, petugas dari agensi menjawab dengan tegas. "Kami akan menjemputmu." Lestari menghapus air matanya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ia merasa sedikit lega. Ia tahu, perjalanannya belum berakhir. Tapi setidaknya, malam ini ia tidak perlu tidur dengan ketakutan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa bahwa ia masih memiliki harapan. Lestari duduk di bangku panjang di dalam kantor agensi. Tangannya masih gemetar meski sudah beberapa jam berlalu sejak ia melarikan diri dari rumah majikannya. Udara dingin dari pendingin ruangan membuat tubuhnya menggigil. Tapi ia tidak tahu apakah itu karena suhu ruangan atau karena ketakutan yang masih melekat di dalam dirinya. Pikirannya masih penuh dengan bayangan Tuan Li. Tatapan matanya yang mengancam. Genggaman tangannya yang begitu kuat di pergelangan Lestari. Petugas agensi, seorang wanita parubaya dengan raut wajah serius, menatapnya dari balik meja. Wanita itu menanyakan berbagai pertanyaan. Bagaimana perlakuan Tuan Li selama ini? Sejak kapan ia merasa tidak nyaman? Apakah ada kejadian lain yang membuatnya merasa terancam? Lestari menjawab semuanya dengan suara bergetar. Berusaha keras menahan air mata. "Kalau aku melaporkannya, apakah aku akan kehilangan pekerjaan?" Itu adalah pertanyaan yang paling menghantuinya. Ia tahu bahwa hukum di Taiwan cukup ketat dalam melindungi pekerja migran, tetapi ia juga tahu bahwa tidak semua orang mendapatkan keadilan yang mereka harapkan. Petugas agensi menghela napas panjang sebelum menjawab. "Kami akan berusaha membantu, tetapi semuanya tergantung pada bukti dan bagaimana tanggapan keluarga majikanmu." Lestari menunduk. Ia tidak tahu apakah ia bisa berharap terlalu banyak. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak bisa kembali ke rumah itu. Malam itu, Lestari tidur di asrama sementara yang disediakan oleh agensi. Tempatnya sederhana, hanya ada ranjang susun dan beberapa lemari kecil untuk menyimpan barang-barang. Namun, dibandingkan dengan malam-malam yang penuh ketakutan di rumah majikannya, tempat ini terasa seperti surga. Ia berbaring di ranjang bawah, menatap langit-langit dengan mata yang masih basah oleh air mata. Kepalanya penuh dengan kekhawatiran. Bagaimana jika agensi tidak bisa menemukan pekerjaan baru untuknya? Bagaimana jika ia dipulangkan ke Indonesia tanpa uang yang cukup? Bagaimana dengan Dika? Ia meraih ponselnya, membuka aplikasi pesan, dan melihat foto anaknya sekali lagi. Wajah kecil itu masih tersenyum seperti biasa. Tapi Lestari tahu betul bahwa di balik senyuman itu, Dika pasti sering bertanya-tanya mengapa ibunya belum juga pulang. Dengan jemari gemetar, ia mengetik pesan kepada kakaknya di Indonesia. "Aku baik-baik saja di sini. Tolong jaga Dika untukku. Ibu akan tetap berjuang." Lestari tidak ingin keluarganya khawatir. Ia ingin terlihat kuat, meski kenyataannya ia merasa rapuh. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak bisa menyerah. Ia sudah sejauh ini, dan ia akan terus berjuang demi Dika. Keesokan harinya, Lestari dipanggil kembali ke kantor agensi. Petugas yang menanganinya memberitahu bahwa mereka sudah menghubungi keluarga majikannya dan menjelaskan situasinya. Tanggapan mereka? Tidak terduga. "Keluarga Tuan Wang menyangkal semua tuduhanmu," kata petugas itu dengan nada datar. Dada Lestari langsung terasa sesak. "Mereka bilang apa?" tanyanya pelan. "Mereka bilang bahwa Tuan Li adalah orang baik dan tidak mungkin melakukan hal-hal yang kamu tuduhkan. Mereka bahkan berbalik menuduhmu sebagai pekerja yang tidak bertanggung jawab karena meninggalkan rumah tanpa izin." Lestari merasa dadanya semakin sesak. Jadi begini akhirnya? Ia yang menjadi tersangka? Petugas itu melanjutkan dengan suara serius. "Namun, kami punya bukti bahwa kamu menghubungi temanmu dan sudah melaporkan ketakutanmu sebelum kejadian itu terjadi. Kami juga punya rekaman percakapan teleponmu dengan kami malam itu. Itu bisa menjadi bukti bahwa kamu mengalami pelecehan dan merasa terancam."
Ada sedikit harapan dalam hati Lestari, tetapi ia masih diliputi kecemasan. Jika keluarga majikannya menolak untuk mengakui kesalahan, apakah ada jalan keluar untuknya? Ia hanya bisa menunggu dan berdoa. Beberapa hari berlalu, dan Lestari masih tinggal di asrama sementara. Ia tidak bisa bekerja, karena kasusnya masih dalam proses penyelesaian. Sementara itu, ia mulai kehabisan tabungan. Ia menghitung uang yang tersisa di dompetnya. Hanya cukup untuk makan beberapa hari lagi. Ia sudah mengirim sebagian besar gajinya ke Indonesia sebelum kejadian ini, dan sekarang ia tidak punya pemasukan sama sekali. Kekhawatiran tentang anaknya kembali menguasai pikirannya. Jika ia tidak bisa segera mendapatkan pekerjaan baru, bagaimana ia bisa terus mengirim uang ke rumah? Saat itulah, ia mulai mempertimbangkan pilihan terakhir yang paling ia takuti, pulang ke Indonesia dengan tangan hampa. Namun, ia menepis pikiran itu. Ia tidak boleh menyerah. Lestari menghubungi petugas agensi lagi, kali ini dengan suara yang lebih tegas. Apakah ada pekerjaan lain untukku? Mereka tidak bisa memberikan jawaban pasti, tetapi mereka berjanji untuk mencoba mencarikannya tempat baru. Lestari hanya bisa berharap. Hari itu akhirnya tiba. Agensi mengabarkan bahwa ada keluarga lain yang bersedia mempekerjakan Lestari sebagai perawat lansia. Mereka sudah mengetahui kasus sebelumnya dan memastikan bahwa lingkungan kerja mereka aman. Namun, ada satu syarat. Lestari harus bekerja lebih keras, karena pasien yang akan ia rawat dalam kondisi lebih buruk dibandingkan Tuan Wang. Ia tidak peduli. Yang terpenting baginya adalah bisa tetap bekerja, tetap menghasilkan uang, dan tetap berjuang demi masa depan Dika. Dengan perasaan yang bercampur aduk, lega, cemas, dan sedikit takut, Lestari meninggalkan asrama, membawa koper kecil yang menjadi saksi bisu perjuangannya selama ini. Saat ia keluar dari pintu, ia menatap langit Taiwan yang biru cerah. Ia tahu, perjalanannya masih panjang. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah membiarkan dirinya terjebak dalam ketakutan lagi. Ia akan terus berjuang. Demi dirinya sendiri. Demi anaknya. Dan demi semua perempuan yang pernah merasa tak berdaya. Hari pertama di tempat kerja barunya, Lestari merasa jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Ia berdiri di depan rumah baru majikannya, menghela napas panjang sebelum mengetuk pintu. Perasaannya campur aduk, antara lega karena bisa bekerja kembali, tetapi juga cemas apakah ia benar-benar aman di tempat ini. Pintu terbuka, dan seorang wanita parubaya dengan wajah ramah menyambutnya. "Selamat datang, Lestari," katanya dalam bahasa Mandarin yang cukup jelas untuk ia pahami. Wanita itu adalah Nyonya Cheng, istri dari pria yang akan ia rawat. Berbeda dengan keluarga sebelumnya, rumah ini terasa lebih hangat, lebih bersih, dan lebih teratur. Tidak ada rasa gelisah seperti yang ia rasakan dulu saat pertama kali memasuki rumah Tuan Wang. Pasien yang akan ia rawat adalah seorang pria tua bernama Tuan Yo. Kondisinya lebih buruk dibandingkan Tuan Wang. Ia mengalami kelumpuhan total setelah stroke berat dan hanya bisa berbaring di tempat tidur sepanjang hari. Semua kebutuhan dasarnya bergantung pada perawat, termasuk makan, mandi, dan mengganti pakaian. Lestari tahu bahwa pekerjaannya akan lebih berat kali ini. Tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak akan menghadapi ancaman yang sama seperti di tempat lama. Dan itu sudah cukup baginya untuk merasa sedikit tenang. Namun, perjalanan ini belum berakhir. Ia masih harus membuktikan bahwa dirinya layak untuk tetap bekerja di sini, bertahan, dan memperjuangkan hidupnya di negeri orang. Hari-hari berlalu, dan Lestari mulai terbiasa dengan rutinitas barunya. Setiap pagi, ia membantu Tuan Yo bangun dari tempat tidur, memandikannya dengan hati-hati, lalu menyuapinya dengan makanan yang sudah disiapkan oleh keluarga. Setelah itu, ia akan duduk di sampingnya, mengajak pria tua itu mengobrol meskipun seringkali tidak mendapatkan respons selain tatapan kosong. Tapi ia tidak mengeluh. Setidaknya, di rumah ini, ia bisa bekerja tanpa harus merasa takut setiap malam. Nyonya Cheng memperlakukannya dengan baik. Tidak pernah sekalipun wanita itu membentaknya atau memperlakukannya dengan kasar. Bahkan,
Sesekali ia memberikan makanan tambahan atau mengizinkan Lestari beristirahat lebih lama jika pekerjaannya sudah selesai lebih awal. Namun, meski keadaan lebih baik, Lestari masih dihantui oleh bayangan masa lalunya. Kadang, di tengah malam, ia terbangun dengan jantung berdebar kencang, merasa seolah-olah ada yang mengetuk pintunya lagi. Ia masih sering teringat bagaimana tangan Tuan Li mencengkeram pergelangan tangannya, bagaimana suara langkah kakinya yang berat di lorong rumah lama. Ia mencoba untuk tidak terlalu memikirkan itu. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa sekarang ia aman. Tetapi trauma itu tetap ada, membayangi pikirannya seperti awan hitam yang sulit diusir. Dan ia tahu bahwa butuh waktu lama untuk benar-benar merasa bebas dari rasa takut itu. Suatu hari, ketika ia sedang menggosok tubuh Tuan You dengan handuk hangat, ponselnya bergetar di dalam saku bajunya. Ia segera mengambilnya, melihat layar, dan hatinya langsung berdebar saat melihat nama kakaknya muncul di layar. Ia buru-buru mengangkat telepon. "Halo." Dari seberang, terdengar suara kakaknya, tetapi kali ini suaranya terdengar panik. "Lestari, Dika sakit. Demamnya tinggi sekali." Darah Lestari langsung berdesir. Apa dia sudah dibawa ke dokter? Sudah, tapi dokter bilang dia butuh perawatan lebih lanjut. Mungkin harus rawat inap. Biayanya tidak sedikit. Lestari. Lestari menggigit bibirnya. Ia tahu bahwa kakaknya juga bukan orang yang berada. Jika Dika harus dirawat inap, itu berarti mereka membutuhkan uang segera. "Aku akan mengirim uang," katanya cepat. Tapi setelah menutup telepon, ia baru menyadari bahwa uangnya belum cukup. Ia memang sudah bekerja kembali, tetapi gajinya belum turun. Dan tabungan yang tersisa nyaris habis karena beberapa minggu tanpa penghasilan setelah kejadian di tempat kerja lama. Tangannya gemetar saat ia menatap layar ponselnya. Apa yang harus ia lakukan? Ia tidak boleh kehilangan Dika. Ia tidak bisa membiarkan anaknya menderita karena dirinya. Lestari mencoba berpikir cepat. Ia tidak bisa meminta pinjaman pada keluarga majikannya, karena baru bekerja dan belum mendapatkan kepercayaan penuh. Ia juga tidak bisa langsung meminta uang dari agensi, karena gajinya baru akan cair bulan depan. Satu-satunya pilihan yang ia punya adalah meminjam dari teman sesama TKW. Dengan cepat, ia menghubungi beberapa temannya, berharap ada yang bisa membantunya. Namun, kebanyakan dari mereka juga sedang dalam kondisi sulit. Beberapa bisa meminjamkan sedikit, tetapi masih jauh dari jumlah yang dibutuhkan. Air matanya mulai mengalir. Ia merasa begitu putus asa. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Ia masih memiliki sisa bonus dari majikan sebelumnya yang belum ia ambil. Meskipun ia pergi dengan cara yang buruk, gaji dan bonus terakhirnya belum diberikan. Tetapi apakah mereka mau membayarnya? Mengingat bagaimana mereka menyangkal semua tuduhannya, Lestari ragu. Tapi ia tidak punya pilihan lain. Dengan penuh keberanian, ia menghubungi nomor agensi dan meminta mereka menagih haknya. Beberapa hari berlalu tanpa kepastian. Lestari terus bekerja, tetapi pikirannya tidak pernah lepas dari Dika. Setiap kali ponselnya bergetar, ia berharap itu adalah kabar baik. Akhirnya, pada suatu pagi, ia menerima telepon dari agensi. "Kami berhasil mendapatkan gajimu, tetapi mereka menolak membayar bonusmu," kata petugas agensi. Lestari menutup matanya, menahan emosi. Setidaknya, ini lebih baik daripada tidak mendapatkan apa-apa. Tanpa menunggu lama, ia segera mentransfer semua uangnya ke Indonesia. Beberapa jam kemudian, kakaknya mengirim pesan. Uangnya sudah diterima. Dika sudah bisa masuk rumah sakit sekarang. Lestari menarik napas lega untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir. Ia mungkin belum sepenuhnya keluar dari masa-masa sulit, tetapi setidaknya, untuk saat ini, ia telah melakukan yang terbaik sebagai seorang ibu. Dan itu sudah cukup untuk memberinya kekuatan bertahan. Hari itu, setelah memastikan uangnya telah dikirim ke Indonesia, Lestari duduk di tepi ranjang Tuan You dengan perasaan yang begitu berat. Ia seharusnya merasa lega karena setidaknya untuk sementara waktu, ia telah menyelamatkan Dika. Tetapi di balik rasa leganya, ada kelelahan yang semakin terasa menggigit.
kelelahan fisik, tentu saja, tetapi lebih dari itu, kelelahan batin yang tidak mudah disembuhkan. Ia menatap tangan tuanya sendiri, kulitnya mulai kasar, bekas luka kecil tampak di sana-sini akibat pekerjaan berat. Ia tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan seperti ini. Ketika dulu ia masih di kampung, ia berpikir bahwa bekerja di luar negeri akan membawanya menuju kehidupan yang lebih baik. Ia membayangkan rumah sederhana yang bisa ia beli sendiri, pendidikan terbaik untuk Dika, dan hari tua yang tenang tanpa harus bergantung pada orang lain. Tapi kenyataan berbeda. Hidup adalah perjuangan tanpa akhir. Setiap kali ia berpikir bahwa ia telah melewati rintangan terberat, selalu ada rintangan baru yang menghadangnya. Seperti gelombang di laut yang tidak pernah berhenti menghantam pantai. Namun, di tengah segala kelelahan itu, ia sadar bahwa ia tidak boleh menyerah. Tidak sekarang. Tidak ketika Dika masih membutuhkannya. Ia menarik napas dalam-dalam dan kembali bekerja, mengingat bahwa ia masih memiliki satu alasan terbesar untuk tetap bertahan. Beberapa minggu berlalu, dan Lestari mulai merasakan perubahan dalam hidupnya. Dika sudah pulih dan kembali ceria seperti sebelumnya. Kakaknya mengirimkan video singkat yang memperlihatkan bocah kecil itu bermain di halaman rumah, tertawa bahagia seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Melihat itu, air mata Lestari jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia tahu bahwa setiap tetes keringatnya tidak sia-sia. Setiap malam yang ia lalui dengan lelah, setiap ketakutan yang harus ia hadapi, semuanya berujung pada satu hal, memastikan bahwa anaknya bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Di tempat kerja barunya, ia juga mulai mendapatkan kepercayaan lebih dari majikannya. Nyonya Cheng melihat betapa tekunnya Lestari bekerja, dan seringkali memberinya waktu istirahat lebih jika keadaan memungkinkan. Bahkan, di suatu sore, wanita itu duduk bersamanya dan menanyakan apakah Lestari ingin bekerja lebih lama di rumah mereka setelah kontraknya habis. Untuk pertama kalinya sejak ia datang ke Taiwan, ia merasa dihargai. Namun, meskipun semuanya mulai membaik, satu hal masih mengganjal dalam hatinya. Luka batinnya akibat perlakuan buruk di rumah majikan lama. Luka itu mungkin tidak terlihat, tetapi selalu ada di sana, mengintai di sudut pikirannya, siap muncul kapan saja ketika ia merasa lemah. Suatu malam, saat ia baru saja selesai menyiapkan makan malam untuk Tuan Yo, ia menerima pesan dari seorang teman sesama TKW. Lestari, aku dengar Tuan Li sudah diinvestigasi polisi. Ada pekerja lain yang melaporkannya. Tangannya langsung gemetar membaca pesan itu. Benarkah? Apakah ini nyata? Temannya melanjutkan. TKW baru di rumah itu mengalami hal yang sama sepertimu. Tapi kali ini, dia berhasil mengumpulkan bukti. Dan Tuan Li akhirnya dilaporkan ke pihak berwenang. Lestari terdiam lama. Ia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Di satu sisi, ia merasa lega karena keadilan akhirnya datang. Tetapi di sisi lain, ada rasa sesak di dadanya karena ia tidak bisa melakukannya lebih awal. Ia telah melarikan diri tanpa bisa membuktikan apapun. Namun, ia sadar bahwa bukan berarti ia kalah. Justru, keberaniannya melarikan diri telah membuka jalan bagi pekerja lain untuk berani bicara. Dan itu lebih dari cukup. Ia menutup ponselnya, menatap langit malam dari jendela kamar kecilnya. Mungkin, akhirnya, ia bisa mulai melepaskan beban yang selama ini menghantuinya. Pagi itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Lestari bangun dengan perasaan yang lebih ringan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Ia masih harus bekerja keras, masih harus menabung, masih harus menghadapi berbagai tantangan yang mungkin akan muncul. Tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan lagi hidup dalam ketakutan. Ia menatap cermin dan melihat wajahnya sendiri. Matanya yang dulu dipenuhi ketakutan kini mulai terlihat lebih kuat. Tidak berarti bahwa ia sudah sepenuhnya bebas dari bayangan masa lalu, tetapi setidaknya, ia tahu bahwa dirinya bukan lagi wanita yang sama seperti dulu. Ia telah melewati sesuatu yang begitu mengerikan, tetapi ia bertahan. Ia telah menangis dalam diam, tetapi ia tidak menyerah. Ia telah menghadapi kegelapan yang mengancam menghancurkannya, tetapi ia berhasil keluar dan menemukan kembali sinarnya. Pagi itu, ia mengambil ponselnya dan mengirim pesan kepada kakaknya.
Aku akan terus bekerja di sini. Aku akan pastikan Dika tidak akan kekurangan apapun. Tidak lama, balasan datang. Kakaknya hanya mengirim foto Dika yang sedang tersenyum lebar, memegang mainan baru yang dibelikan dari uang yang dikirim Lestari. Air mata kembali menggenang di mata Lestari. Tapi kali ini, bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan. Waktu terus berlalu. Tahun-tahun berikutnya membawa banyak perubahan dalam hidup Lestari. Ia tetap bekerja di rumah Tuan Yo, hingga akhirnya pria tua itu menghembuskan napas terakhirnya dengan tenang. Keluarga majikannya sangat berterima kasih atas semua yang telah ia lakukan, bahkan memberikan bonus yang cukup besar sebagai tanda penghargaan sebelum ia melanjutkan perjalanan ke tempat kerja berikutnya. Ia berpindah ke rumah baru, masih sebagai perawat lansia, tetapi dengan kondisi kerja yang jauh lebih baik. Ia telah belajar banyak dari pengalaman masa lalunya, tentang bagaimana menilai karakter majikan, tentang bagaimana bersikap tegas jika dirinya merasa terancam, dan yang terpenting, tentang bagaimana mempertahankan harga dirinya sebagai seorang wanita dan pekerja keras. Luka batinnya tidak sepenuhnya hilang, tetapi ia telah menemukan cara untuk berdamai dengannya. Ia tahu bahwa tidak semua orang akan mendapatkan keadilan yang mereka inginkan, tetapi ia juga tahu bahwa bertahan hidup dengan kepala tegak adalah bentuk kemenangan tersendiri. Beberapa tahun kemudian, saat ia akhirnya kembali ke Indonesia, Dika menyambutnya dengan pelukan erat. Anak itu kini sudah lebih besar, lebih pintar, dan masih memiliki senyum yang sama seperti yang selalu ia lihat di layar ponsel. Saat itu, Lestari menyadari satu hal, semua perjuangan, semua air mata, semua ketakutan yang pernah ia rasakan, semuanya tidak sia-sia. Ia telah melalui neraka, tetapi ia kembali sebagai seseorang yang lebih kuat. Dan itulah kemenangan sejatinya. Kisah Lestari adalah gambaran dari banyak pekerja migran yang harus menghadapi berbagai rintangan demi masa depan yang lebih baik bagi keluarga mereka. Tidak semua kisah berakhir bahagia, tetapi keberanian dan keteguhan hati selalu menjadi cahaya bagi mereka yang tidak menyerah. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua untuk lebih menghargai perjuangan mereka yang bekerja keras di negeri orang, jauh dari keluarga, hanya demi memberikan kehidupan yang lebih baik bagi orang-orang yang mereka cintai. Apakah kalian pernah mendengar cerita serupa? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share cerita ini agar semakin banyak orang yang bisa mengambil pelajaran dari perjuangan Lestari. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.